Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya terus berdoa dan berharap bahwa kita semua hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 59 sampai yang ke-60. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara sekalian, di Indonesia hari-hari ini ada dua fenomena yang terjadi secara khusus di pusat perbelanjaan atau mall. Dua fenomena itu adalah rojali dan rohana. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Saudara sekalian, rojali adalah orang-orang yang datang ke mall hanya untuk lihat-lihat, hanya untuk rekreasi, dan hanya untuk ngadem karena AC mall lebih tinggi daripada cuaca yang ada di luar. Sementara rohana adalah si tukang survei, orang-orang yang suka sekali informasi produk atau layanan tertentu tetapi tidak beli. Saudara sekalian, rojali dan rohana adalah dua kaum yang paling menjengkelkan bagi para pengusaha yang ada di mall. Bagaimana tidak jengkel saudara sekalian apabila datang ke mall hanya untuk lihat-lihat dan hanya untuk tanya-tanya tanpa beli. Saudara sekalian, rojali dan rohana itu terjadi karena situasi ekonomi, daya beli masyarakat turun, dan seterusnya. Tetapi saudara sadarkah bahwa fenomena rojali dan rohana ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan sekarang, tidak hanya terjadi di mal-mal, tetapi juga pernah terjadi ketika Yesus hidup dan melayani manusia di dunia ini. Saudara sekalian, Yesus adalah sosok yang populer, sosok yang viral pada waktu itu. Ada banyak orang yang ingin melihat dia, ingin bertanya tentang dia, karena berbagai mujizat yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia membuat orang yang buta kembali melihat, bahkan orang mati bisa bangkit dan hidup kembali. Semua itu membuat Yesus menjadi daya tarik bagi banyak orang, dan di antara mereka ada yang ingin ikut dia. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat dari banyak teks yang ada di dalam Alkitab, maka orang yang banyak yang ingin lihat dan ingin tanya ini hanyalah rojali dan rohana. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin ikut Yesus. Ketika Yesus mengajak mereka untuk ikut dia, untuk bersama-sama memikul salib, maka rojali dan rohana ini adalah orang-orang yang banyak sekali alasan untuk menolak ajakan Yesus. Dan alasannya adalah alasan yang sepertinya baik, menguburkan orang tua, berpamitan dahulu terhadap orang tua. Saudara, perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membangkang kepada orang tua. Yang Tuhan tantang kepada kaum rojali dan rohana ini adalah apakah kamu mau memprioritaskan Yesus di atas semuanya. Saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk menjadi rojali dan rohana yang hanya lihat dan hanya tanya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rohani, yang memprioritaskan Yesus di atas segalanya. Saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam setiap pertimbangan-pertimbangan kita? Apakah Tuhan Yesus diutamakan di dalam setiap keputusan-keputusan kita? Apakah Tuhan Yesus dijadikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Saudara sekalian, saya sadar sekali bahwa mengikut Tuhan tentu ada resikonya. Mengikut Tuhan tentu banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk ikut Tuhan, maka Dia yang akan berperkara dalam setiap kekhawatiran kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, perenungan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kembali kepada kita. Jangan menjadi rojali dan rohana, tetapi jadilah murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.